Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi 1001 Wajah Komunis kali ini, kita angkat tema Partai Komunis Mendirikan Negara dengan Kebencian. Di negara komunis umumnya penuh dengan penderitaan, kekacauan, kemiskinan, korupsi, dan pemerintahan totaliter. Mengapa hal itu terjadi? Tidak lain karena pada dasarnya komunisme terlahir dari kebencian. Berbohong dengan menciptakan surga di dunia, menciptakan sama rata sama rasa bagi setiap orang. Padahal hal ini adalah tidak mungkin, karena pada dasarnya manusia terlahir di dunia sudah berbeda. Ada pria, ada wanita, sehat, cacat, kaya, miskin, dan perbedaan lainnya. Apakah mungkin dibuat sama? Inti roh jahat terbentuk dari kebencian. Kebencian adalah sejenis materi, ia memiliki kehidupan. Boleh dikatakan, kebencian adalah sejenis kehidupan yang merupakan unsur dasar pembentuk roh jahat komunis. Kebencian dan dendam tidaklah sama. Dendam adalah benci yang disebabkan dendam. Ada alasan dan penyebabnya. Sedangkan kebencian adalah tanpa alasan. Sama seperti kebencian setan dan Karl Marx pada Tuhan. Ini adalah sejenis kebencian yang sangat jahat. Ini merupakan materi sampah dan sifat ganas yang mengandung iri hati, dendam, ambisi untuk menumbangkan sang pencipta, sekaligus andalan roh jahat demi menjaga eksistensinya. Kebencian menciptakan sifat anti Tuhan dan menentang Tuhan. Dengan mengakui hierarki kehidupan alam semesta, mengakui Tuhan adalah kehidupan tingkat tinggi, barulah dapat menghormati Tuhan. Setan yang dipenuhi benci dan iri hati tidak bersedia mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi darinya. Ini sebabnya ia menantang Tuhan, sehingga dijatuhkan ke bawah oleh Tuhan. Roh jahat komunis terbentuk dari kebencian. Ia dengan seksama menuangkan kebencian ke dalam hati manusia. Unsur materi kebencian dituang ke dalam lapisan mikroskopis tubuh manusia, hingga ia menjadi salah satu bagian darinya untuk menstimulasi keiblisan sifat manusia, seperti iri hati, bersaing, kejam, haus darah, dan lain-lain. Inilah mengapa dalam medan materi komunis Tiongkok, hampir semua manusia terendam dalam kebencian dan memiliki sejenis kebencian yang sulit dipahami akal sehat. Asalkan roh jahat komunis menghasut, memprovokasi, materi semacam ini dimuntahkan, lalu berubah menjadi energi negatif yang luar biasa besar, menutupi lingkup eksistensi manusia. Kebencian sebagai dasar motivasi telah melahirkan kekerasan dan pembantaian. Era 1870-an, Komune Paris yang didirikan para berandal pertama kalinya mempraktikkan teori komunisme demi merebut kekuasaan dengan kekerasan. Oleh Karl Marx, Engels, dan ketua partai komunis setelahnya seperti Lenin, Stalin, hingga Mao Zedong, dan lainnya, ia berulang kali dipuji. Karl Marx menyimpulkan pengalaman bahwa gagalnya Komune Paris terletak pada absennya kekerasan kaum proletariat dalam menghancurkan mesin negara. Kaum proletariat tidak bisa begitu saja menguasai kekuasaan yang telah ada, namun itu dapat tercapai melalui penghancuran seluruh sistem yang ada. Setelahnya, ia dihormati sebagai teori kekerasan kediktatoran proletariat yang menjadi prinsip dasar komunisme. Bukan karena dorongan dari kebencian, PKT masih ingin melanjutkan revolusi di bawah kediktatoran proletariat. Kebencian semacam ini adalah asal muasal paham komunis. Kebencian dan iri hati sangat erat berkaitan. Namun iri hati berasal dari paham sama rata absolut, yaitu tidak memperkenankan siapapun lebih baik dan lebih kaya dari diri sendiri. Membenci semua orang yang lebih hebat dan memiliki barang lebih unggul. Slogan yang dipromosikan komunisme, yaitu setiap orang sama, di bawah langit semua sama, adalah manifestasi kebencian ini. Banyak orang Tiongkok mengajari anaknya dan mendorong orang untuk ambisius dengan cara-cara yang memprovokasi sifat iri hati, yaitu membandingkan orang lain sebagai daya kekuatan ambisi. Partai Komunis dengan kebencian mendirikan negara, dengan kejahatan memimpin negara. Paham cinta negara yang digaungkan olehnya sebenarnya adalah paham kebencian. Karena dalam kamus partai, cinta negara berarti benci Amerika, benci Barat, benci Jepang, benci Taiwan, benci Tibet, benci masyarakat bebas, benci nilai-nilai universal, benci orang baik yang percaya sejati baik sahabat, benci semua orang yang dicap sebagai musuh oleh PKT. Cinta partai berarti membenci semua orang atau semua hal yang diyakini dapat menyebabkan tantangan bagi partai.
PKT memanfaatkan pendidikan, media, kesenian, dan trik lainnya untuk menyebarluaskan materi kebencian ini, sehingga para pelajar dan rakyat berubah menjadi anak serigala yang ganas beracun, liar tanpa kendali. Kebencian adalah sejenis materi. Perilaku yang diciptakan oleh kebencian adalah kacau balau, tidak rasional, tak terkendali, gila-gilaan, tidak peduli dengan segala konsekuensi. Partai Komunis ingin menggunakan kebencian, menaklukkan dunia, dan memusnahkan segalanya, termasuk umat manusia. Dalam prosesnya, ia juga akan musnah. Ini tepat adalah tujuan terakhir paham komunis dan cara untuk mewujudkannya. Sebuah refleksi di bangsa Indonesia saat ini, terjadi perpecahan dan adu domba di mana-mana. Bukankah itu berarti ada roh jahat komunis yang tengah mempengaruhi bangsa Indonesia? Waspadalah, komunisme belum mati, tapi justru tengah tersenyum menang. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.